Selamat pagi anak-anak kelas 7, senang sekali Mem bisa bertemu kembali pada kalian. Hari ini kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pertama sekali, kita harus memahami konsep atau peta konsep dalam klasifikasi makhluk hidup ini, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui sistem 5 kingdom yang terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian tingkatan takson untuk tumbuhan dan hewan, dimulai dari tingkat yang paling tinggi namanya kingdom, untuk tumbuhan namanya divisio, setelah kingdom, untuk hewan, filum, terus sampai kelas, bangsa, famili, genus, spesies sama sampai ke bawah ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa inilah kingdom Monera, bakteri ya. Ini Protista, Paramecium. Kemudian untuk fungi, jamur. Kemudian untuk tumbuhan Plantae. Plantae itu terdiri dari Bryophyta, lumut, Pteridophyta, paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Ada nanti berbiji dikotil dan monokotil. Ini kebetulan yang Mem buat di sini adalah yang Gymnospermae, berbiji terbuka. Ini pohon pinus. Kemudian ada disebut dengan Animalia. Ini Animalia. Animalia terdiri dari dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Kalau vertebrata bertulang belakang, avertebrata tidak bertulang belakang. Keragaman makhluk hidup sendiri, ya tentu kita sudah tahu bahwa makhluk hidup itu sangat banyak ragamnya. Keragamannya dilihat dari bentuk, ukuran, habitat, dan tingkah laku. Perbedaan di antara individu itu disebut dengan variasi, sehingga makhluk hidup itu memang bervariasi ya. Kemudian, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup yang beragam itu, nah maka ada seorang peneliti yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau dikenal sebagai bapak taksonomi karena berhasil di dalam mengklasifikasikan makhluk hidup ya, disebut dengan bapak taksonomi. Dia mencoba mengklasifikasikan makhluk hidup itu melihat persamaan dan perbedaan ciri. Nah, bagaimana urutan yang dia lakukan untuk memberikan klasifikasi kepada makhluk hidup? Maka di sini adalah tahapan klasifikasi. Yang pertama beliau lakukan adalah mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan persamaan. Kemudian, apabila di dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka bisa dipisahkan dari kelompok tersebut. Maka dicari nanti kelompok yang lain yang lebih memiliki sifat yang sama. Yang kedua adalah Carolus Linnaeus membuat urutan takson dalam klasifikasi. Jadi dibedakan antara tumbuhan dan hewan. Seperti Mem sudah jelaskan tadi, bahwa untuk tumbuhan nanti perbedaannya, kalau di level ini untuk tumbuhan namanya divisio, untuk hewan namanya filum. Yang paling tinggi adalah kingdom, cuman dibuat ini di atasnya adalah life, kehidupan. Domain itu daerah ya. Kemudian kingdom, kerajaan. Kemudian filum itu sendiri adalah bagian ya, bagian untuk hewan. Kelas ya, ordo ini ordo ya, ordo, bangsa, familia, suku, genus, marga, dan spesies adalah jenis. Semakin dari atas sampai ke bawah, semakin ke bawah dia kekerabatannya semakin dekat. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Berarti kalau ke atas namanya kerajaan, itu lebih umum ya. Nah, itulah susunan takson untuk tumbuhan dan hewan. Perbedaannya tadi, kalau untuk hewan ada filum, untuk tumbuhan ada divisio. Untuk urutan takson dalam klasifikasi, mengambil contohnya adalah untuk jagung dan padi. Kenapa mengambil untuk jagung dan padi? Karena tumbuhan ini hampir sama ya, berada dalam kingdom yang sama. Jadi kingdomnya sama-sama Plantae, kerajaannya sama-sama Plantae ya, tumbuhan. Divisinya sama-sama Spermatophyta, sama-sama berbiji. Ya, kebetulan ini yang saya buat adalah berbiji tertutup dan
monokotil, kelasnya monokotil. Apa itu monokotil? Berkeping satu. Kemudian ordonya, bangsanya adalah Poales, sama-sama bangsanya, sama-sama Poales. Familinya atau sukunya sama-sama Poase. Poase, ya, yang berbeda adalah di genus. Kalau genus untuk Geamais, Geamais ini adalah bahasa Indonesianya adalah jagung. Ini ada udah di atas ya. Gea, untuk padi namanya Oriza. Nah, maka spesiesnya namanya Geamais. Kemudian untuk padi namanya Oriza sativa. Nah, jadi genus itu adalah kata pertama dari spesies. Nah, coba lihat ini. Spesies adalah Geamais. Kata pertama dari spesies menjadi genus. Padi Oriza sativa, kata pertama untuk padi adalah Oriza. Nah, demikian ya. Kemudian, ini contoh untuk hewan. Kalau untuk hewan itu diambil dari kelas ya. Dari kelas. Nah, untuk kelasnya sama-sama mamalia, bangsanya primata, bangsa itu tadi kan sama dengan ordo ya. Kemudian sukunya berbeda atau familinya berbeda. Kalau untuk orangutan Pongidae, kalau pada manusia Hominidea. Marganya atau genusnya beda. Pongo untuk orangutan, untuk manusia Homo, dan tentunya jenisnya adalah untuk orangutan Pongo pygmaus, sedangkan untuk manusia Homo sapiens. Nah, ini tadi sudah menjelaskan, semakin ke bawah maka kerabatannya semakin dekat. Oke. Berikutnya, nah, klasifikasi makhluk hidup itu supaya memudahkan, kita bisa menggunakan kunci determinasi, yaitu petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Disebutkan beberapa option di sini. Nah, misalnya 1, bertulang belakang, dibikin option 2. Tidak bertulang belakang, dibikin invertebrata. 2, tubuh selalu basah, dibikin nomor 3. Tubuh tidak selalu basah, nomor 4. Dan sebagainya sampai ke 5. Misalnya, ikan adalah memiliki ciri-ciri seperti nomor titik-titik. Berarti dilihat kan, ikan itu termasuk bertulang belakang tidak? Ya, berarti nomor 2. Kemudian tubuh selalu basah atau tubuh tidak selalu basah? Berarti tubuh selalu basah, nomor 3. Kemudian kulit bersisik, tidak bersisik. Bersisik berarti dipilih 3A. Tadi kan? Yang pertama tadi 1A. Kemudian 2A. Kemudian 3A. Menyusui tidak? Tidak. Tidak menyusui tidak? Tidak. Nggak ada hubungannya. Karena kan ikan itu adalah sudah Fishes. Sedangkan kalau menyusui dan tidak menyusui berhubungan dengan mamalia. Berarti nomor 4 tidak termasuk. Kemudian nomor 5. Ikan itu bertelur atau bertelur dan menanak? Tentunya adalah bertelur. Berarti 5A. Berarti ciri-ciri yang sesuai dengan yang dimiliki ikan adalah 1A, 2A, 3A, dan 5A. Nah, seperti itu ya. Jadi diidentifikasi dulu, lalu disuruh mencari makhluk hidupnya adalah makhluk hidup yang mana gitu ya. Berikutnya adalah yang D. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus itu disebut dengan istilah binomial nomenklatur, yaitu seperti yang sudah Mem katakan tadi, kalau spesies terdiri dari 2 kata, maka terdiri 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf sekarang bagaimana cara penulisannya ya? Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital seperti ini nih, Geamais. Jadi huruf pertama Geamais kan jagung. Z pada Gea itu huruf besar. M huruf kecil. Kata kedua, huruf pertama pada kata kedua adalah huruf kecil. Kemudian ditulis dengan cetak miring, atau kalau tidak cetak miring, setelah cetak miring digaris bawahi. Nah, seperti itu cara penulisannya ya. Oke. Nah, ini juga contoh lagi ya. Nah, ini nama ilmiahnya. Kalau melinjo nama ilmiahnya ini. Nah, penulisannya juga udah kelihatan sini ya. Kelapa sawit Elaeges guinesis.
padi Oryza sativa tadi, jagung jia mais, ketela pohon Manihot utilissima, cacing tanah Lumbricus terrestris, penyu Chelonia midas, komodo Varanus komodoensis. Nah, seperti itu ya cara penulisan huruf Latin. Nah, apa sih manfaat daripada klasifikasi? Apa manfaat dari pengelompokan? Yang pertama adalah memudahkan mengenal makhluk hidup. Coba makhluk hidup tidak diklasifikasikan, akan sulit mengenalnya. Kemudian memudahkan mempelajarinya seperti kalian kan. Nah, nanti ada praktek-praktek untuk klasifikasi ini. Kemudian mengetahui adanya hubungan kekerabatan. Buat apa ini mengetahui hubungan kekerabatan? Ya, supaya misalnya nih untuk tanaman yang dibuat menjadi tanaman obat, ya, misalnya nih yang sama dengan jahe, berarti kan dilihat yang kingdomnya sama, terus ordonya sama dan sebagainya. Kemungkinan manfaatnya bisa berdekatan sama. Jadi kalau tidak ada jahe berarti bisa digunakan kencur contoh dan sebagainya, atau kurkuma longa dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaat ketika mengetahui hubungan kekerabatan daripada makhluk hidup itu sendiri. Berikutnya adalah bagaimana sistem klasifikasi daripada sistem 5 kingdom itu. Yang pertama adalah kingdom Monera. Monera itu adalah makhluk hidup bersatu atau disebut dengan uniseluler, yang tidak memiliki membran inti, disebut dengan istilah prokaryotik. Yang contohnya adalah meliputi bakteri dan ganggang biru. Nah, tadi udah ada contoh ya. Ini kita hanya mengenal saja. Yang kedua adalah protista. Kalau tadi dia tidak memiliki membran sel atau membran inti, kalau protista memiliki membran inti disebut dengan eukariota. Dia bersel tunggal, dan ada juga yang multiseluler. Contohnya apa? Adalah alga atau ganggang ya, rumput laut. Kemudian protista, mirip seperti jamur ya. Nah, ini amuba, Euglena viridis, dan paramecium. Itu adalah contoh-contoh daripada protista. Kemudian sebut dengan fungi. Fungi itulah jamur ya. Berbagai macam jamur, banyak sekali jamur. Ada jamur kuping, jamur kancing. Nah ya, yang harus kita pahami dalam jamur ini adalah dia memiliki hifa. Hifanya disebut dengan miselium. Nah, tubuh jamur ada disebut talus. Kenapa talus? Karena kita tidak bisa membedakan akar, batang, dan daun daripada jamur ya. Dan bersifat sebagai sapropit, atau ada juga yang parasit. Apa sapropit? Sapropit itu adalah jamur yang hidup di pohon-pohon yang sudah busuk. Sedangkan yang parasit dia hidup di tanaman yang pokok, sehingga jamur itu mengambil makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Dan cara berkembangbiakannya adalah dengan spora. Ya. Kemudian ada sesuatu hal yang harus kalian pahami, disebut dengan jamur yang bersimbiosis dengan ganggang, membentuk lumut kerak atau disebut dengan lisenes. Itu bersimbiosis mutualisme. Mutualisme itulah saling menguntungkan ya, antara jamur dengan ganggang menghasilkan lisenes, atau disebut dengan lisenes ini disebut dengan tanaman perintis, tumbuhan perintis, sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang dia tidak bisa hidup. Jadi hanya dia yang bisa hidup di sana, makhluk hidup lain tidak bisa hidup. Contohnya adalah Usnea sp. Berikut adalah kingdom Plantae, adalah kerajaan daripada tumbuhan. Contohnya lumut, Bryophyta. Tadi sudah ada gambar di depan. Apa ciri-ciri lumut? Dia ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, tetapi tidak sejati. Kenapa tidak sejati? Karena kita tidak bisa membedakan mana akar, batang, dan daun. Tidak jelas. Seperti tanaman mangga contoh. Itu kan jelas ada akarnya, batang, dan daunnya. Kemudian akarnya disebut dengan rhizoid, berfungsi menempelkan tubuh lumut tersebut pada substrat. Substrat adalah tempat, bisa batu, bisa juga kayu, hidup di tempat yang lembab. Nah, kemudian berkembang secara kawin dan tidak kawin, yang disebut dengan metagenesis, pergalian keturunan dari spora kembali kepada spora gitu ya. Nah, setelah lumut
kita lihat ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Itu ciri-cirinya adalah memiliki akar, batang, daun yang sudah jelas. Misalnya ini adalah seperti ini, ya. Ini adalah tumbuhan paku Psilotum. Psilotum ada juga pakis atau enggak suplir, ya. Kemudian pada daun dewasa terdapat bulatan warna coklat disebut dengan sorus. Ini sorus, ya, yang ujung-ujung ini, yang di atas, ya, yang dibungkus indusium. Kemudian perkembangbiakannya secara kawin dan tidak kawin disebut dengan pergiliran atau metagenesis pada tumbuhan paku. Nanti di kelas 9 kalian belajar lagi tentang pergiliran paku. Kemudian tumbuhan berbiji itu adalah dia memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, kemudian memiliki berkas pembuluh dan menghasilkan apa yang disebut dengan alat perkembangbiakan. Ada putik, ada benang sari, dan sebagainya. Kemudian dia melakukan penyerbukan. Nah, untuk berbiji terbuka disebut dengan gimnospermae. Jadi kelihatan bijinya dari luar seperti apa? Seperti pada pohon pinus, pada melinjo, pada damar, pada pakis haji, ya. Ada 5 contoh daripada gimnospermae. Terus ciri-cirinya seperti ini, bahwa letak bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah tetapi menempel pada daun buah, atau pohon berakar tunggal dan daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis, lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut dengan strobilus yang mengandung sporangium. Jadi kalau ada istilah strobilus itu hanya ada pada gimnospermae, tidak ada pada angiospermae. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Bijinya tidak kelihatan dari luar, berarti ditutup oleh daging buah dan kulit buah. Nah, ya. Perkembangbiakannya berupa bunga. Alat perkembangbiakannya ada bunga, ada akar, batang, dan daunnya sudah jelas. Kemudian tulang daunnya ada yang menyirip. Menyirip itu seperti daun mangga, menjari seperti papaya, sejajar seperti tebu, jagung. Kemudian bakal biji dilindungi di dalam buah, ya, di dalam buah. Kemudian mengalami pembuahan ganda. Berikutnya, untuk kingdom Animalia, atau disebut dengan yang pertama adalah invertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Itu terdiri dari 8. Yang pertama Forifera, contohnya Spons, Solenterata, contohnya Hydrozoa, Scipoa, dan Anthozoa. Kemudian Platyhelminthes, contohnya Planaria. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak MEM dapat memahami pelajaran ini dengan baik, dan mungkin beberapa kali pertemuan kita akan memutar kembali video ini supaya memantapkan kalian memahami dan berikut dengan contoh-contoh. Kalian akan menunggu LK dari MEM untuk melakukan kegiatan lembar kerja. Di lembar kerja itu nanti tentang klasifikasi makhluk hidup, ya, untuk pengambilan nilai keterampilan, ya, untuk bab ini, untuk kompetensi dasar ini. Semoga anak-anak MEM memahami apa yang MEM jelaskan tadi. Selamat pagi.